Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama kami doakan Bapak Ibu Guru dalam keadaan sehat dan sukses selalu. Pada kesempatan ini kami dari tim Klinik Mutu Yayasan Kusuma Harapan Bangsa akan menyampaikan materi lanjutan dari penilaian formatif dengan judul Proses Pelaksanaan Penilaian Formatif. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat bagi Bapak Ibu Guru sekalian. Baiklah Bapak Ibu Guru, mari kita simak dan kita ikuti bersama tutorial berikut ini. Baiklah, kita lanjutkan materi yang ketiga, proses pelaksanaan penilaian formatif. Bagian A, proses pelaksanaan penilaian formatif. Menurut Bell dan Cowie, penilaian formatif dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahapan yang pertama, pengumpulan informasi atau elisitasi. Di dalam pengumpulan informasi, pendidik dapat menggunakan contoh-contoh teknik penilaian formatif yang telah dibahas. Tahap kedua, pengolahan dan interpretasi informasi. Pengolahan informasi atau data umumnya bersifat informal, biasanya tidak memerlukan teknis analisis formal. Pendidik dapat spontan mengolahnya dalam otak, lalu menginterpretasikannya saat diduga. Untuk dapat menginterpretasi informasi dengan baik, pendidik perlu memahami capaian kompetensi yang diharapkan dari setiap penilaian yang dilakukan. Pendidik juga perlu menetapkan pedoman penskoran dari setiap penilaian yang dilakukan. Tahapan ketiga, pengambilan tindakan berdasarkan hasil interpretasi penilaian. Dua pendekatan penarikan kesimpulan dari hasil pengolahan dan interpretasi informasi penguasaan capaian peserta didik adalah Criterion Reference Formative Assessment. Hasil penguasaan capaian peserta didik dibandingkan dengan kriteria tertentu. Sedangkan Student Reference Formative Assessment, hasil penguasaan capaian peserta didik dibandingkan dengan penguasaan awal peserta didik. Selanjutnya, umpan balik. Umpan balik dapat berupa data atau informasi mengenai kesenjangan antara penguasaan peserta didik sesungguhnya dengan penguasaan yang diharapkan dicapai. Kita lihat diagram alur berikut ini. Ini penguasaan yang dicapai oleh peserta didik, sedangkan ini penguasaan yang diharapkan oleh peserta didik. Penguasaan yang dicapai dengan penguasaan yang diharapkan ternyata terjadi kesenjangan. Maka kesenjangan inilah diberikan umpan balik dengan memperbaiki kegiatan belajar mengajar agar optimalisasi capaian hasil belajar peserta didik terwujud. Kemudian yang kedua, umpan balik juga dapat berupa data atau informasi mengenai motivasi belajar peserta didik, seberapa senang peserta didik terhadap kegiatan pembelajaran, dan seberapa baik peserta didik dapat menyelesaikan kegiatan pembelajaran tersebut. Selanjutnya, yang
ketiga atau poin C, merencanakan penilaian formatif. Yang pertama, komponen cakupan dari penilaian formatif. Cakupan penilaian formatif yang sejalan dengan tujuan pendidikan, yakni perkembangan penguasaan pada sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik. Yang kedua, fokus penilaian formatif. A. Penilaian formatif sikap dapat selalu mencakup semua butir nilai sikap yang ditanamkan pada semester yang sedang berjalan. Oleh sebab itu, pendidik merencanakan nilai-nilai sikap yang perlu ditanamkan pada semester berikutnya. B. Penilaian formatif pengetahuan dan keterampilan umumnya difokuskan pada beberapa butir pengetahuan dan keterampilan sebagaimana dirumuskan dalam tujuan pembelajaran pada RPP. Jadi betul-betul direncanakan penilaian formatif untuk pengetahuan dan keterampilan ini. Kemudian waktu pelaksanaannya. Waktu pelaksanaannya bisa di awal pembelajaran. Di penilaian formatif ini untuk mengetahui penguasaan awal dari peserta didik. Sedangkan di inti penilaian formatif ini bisa kita lakukan melalui sintak pembelajaran dari model pembelajaran yang dipilih oleh pendidik. Penutup, penilaian formatif untuk mengecek penguasaan peserta didik atas kompetensi yang telah dipelajarinya. Kemudian, yang keempat, memilih teknik yang tepat. Dari contoh-contoh teknik penilaian formatif yang telah dibahas, agar efektif, maka prinsip memilih teknik penilaian formatif adalah sebagai berikut. A. Efektif mengungkapkan data informasi yang dikehendaki. B. Sesuai dengan tingkat perkembangan kognitif peserta didik. C. Teknik formatif yang digunakan sebaiknya bervariasi. D. Teknik formatif yang digunakan hendaknya menyenangkan. E. Didukung oleh sumber daya yang tersedia. F. Dapat dilaksanakan dalam waktu yang tersedia sebagai bagian dari kegiatan belajar mengajar. Jadi penilaian formatif ini perhitungkan penggunaan waktunya. Selanjutnya kita akan bahas pada materi keempat, yakni pemberian umpan balik. A. Pengertian umpan balik. Umpan balik adalah komentar. Jadi umpan balik itu komentar yang diberikan oleh pendidik baik dalam bentuk tertulis maupun lisan kepada peserta didik dalam kaitannya dengan kemajuan belajar peserta didik dan pekerjaan peserta didik sebagai hasil dari tugas yang diberikan oleh pendidik kepadanya. Stewart dan White melalui risetnya menemukan bahwa komentar deskriptif dan komentar yang terurai lebih positif pengaruhnya dibandingkan dengan komentar yang dimaksudkan untuk sekedar menilai pekerjaan peserta didik. Contoh untuk sekedar menilai pekerjaan peserta didik, misalnya
si A memperoleh nilai 85, maka umpan balik yang diberikan guru biasanya pertahankan atau tingkatkan nilaimu agar lebih baik. Ini adalah sekedar komentar menilai pekerjaan peserta didik. Tetapi komentar deskriptif nanti akan kita bahas pada slide selanjutnya. Umpan balik yang baik, ini umpan balik yang baik menggambarkan apa saja yang peserta didik bisa lakukan dengan baik dalam tugas yang dimaksud dan memberikan saran strategi apa saja yang dapat diterapkan oleh peserta didik untuk membantu dalam rangka meningkatkan hasil belajar mereka. Selanjutnya bagian D, strategi pemberian umpan balik. Pertama, teknik pemberian umpan balik. Umpan balik sangat baik diberikan ketika peserta didik baru saja diberi tugas sesuai dengan kompetensi yang dipelajarinya. Di umpan balik ini lebih baik diberikan pada saat proses belajar, kemudian akhir dari proses belajar diberikan penilaian formatif dan langsung hasilnya diberikan umpan balik. Nanti kita lihat contoh umpan balik pada slide berikutnya. Umpan balik yang efektif adalah komentar atau masukan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan berisi informasi tentang bagian-bagian yang sudah dan belum dikuasai oleh peserta didik. Yang kedua, memilih isi dan informasi yang tepat dalam memberikan umpan balik. Pendidik menetapkan isi umpan balik sebagai fokus yang relevan dengan kriteria tugas, indikator pencapaian kompetensi, dan atau dengan tujuan pembelajaran. Dalam memberikan umpan balik pada pekerjaan atau kemajuan peserta didik, pendidik dapat mengacu pada kriteria capaian belajar, capaian peserta didik pada bidang yang sama sebelumnya sebagai pembanding, hasil pekerjaan atau kemajuan peserta didik lainnya. Nanti contoh umpan balik lihat pada slide berikutnya dari kriteria. Ini umpan balik yang diberikan oleh pendidik saat peserta didik sedang belajar penjumlahan dan pengurangan. Setelah berakhir pembahasan tentang penjumlahan pengurangan, pendidik memberikan penilaian formatif. Setelah selesai dijawab oleh peserta didik, pendidik memberikan umpan balik pada saat itu juga seperti berikut ini. Aurel, kamu telah melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan dengan menyamakan penyebut dan menyesuaikan pembilang dengan sangat baik. Hasil penjumlahan dan pengurangan soal nomor 1 sampai dengan 4 semuanya benar. Hanya kamu lupa jawaban nomor 3 belum kamu sederhanakan. Untuk nomor 5, kamu telah menyamakan pembilang dan penyebut dengan benar. Tetapi pada akhir penyelesaian soal, kamu sepertinya tidak sengaja mengubah tanda negatif menjadi tanda positif yang mengakibatkan jawaban akhir salah. Coba kamu sederhanakan jawaban soal nomor 3 dan kamu ulangi mengerjakan soal nomor 5. Ini contoh umpan balik yang dilakukan oleh pendidik pada saat pembelajaran berakhir dari pembahasan tentang penjumlahan dan pengurangan. Kemudian ini contoh umpan balik dengan acuan kriteria karangan yang baik. Pada gambar ini umpan balik yang diberikan dengan acuan kriteria capaian belajar
dengan kriteria karangan yang baik. Pada saat ini peserta didik sedang belajar menulis. Ini peserta didik sedang belajar menulis. Karangan yang baik memenuhi sejumlah kriteria, antara lain memiliki judul, menggambarkan isi dengan tepat, dan memiliki gagasan yang beruntun. Ini kriterianya. Nah, umpan balik yang diberikan oleh pendidik karena ada kriteria yang tidak terpenuhi. Maira, kamu telah menulis bahaya dari olahraga secara berlebihan dan manfaat olahraga secara rutin dengan cukup runtun. Apa judul karanganmu? Coba kamu tulis judulnya. Jadi ada kriteria judul karangan yang belum dipenuhi oleh peserta didik ini. Berikutnya, yang bagian C, memilih strategi dalam memberikan umpan balik. Ada dua strategi dalam memberikan umpan balik, bisa secara tertulis, bisa secara lisan. Umpan balik yang disampaikan secara tertulis akan lebih sesuai jika diberikan untuk hasil tugas peserta didik yang tertulis, antara lain misalnya karangan, ringkasan, peta konsep, jawaban soal uraian, laporan proyek, pekerjaan tertulis di kelas, dan PR. Namun hal yang perlu diperhatikan, pastikan bahwa tulisan pendidik harus rapi dan jelas, karena ini strateginya secara tertulis. Secara lisan dilakukan pada saat peserta didik sedang mengerjakan tugas di kelas, seperti berdiskusi dengan anggota kelompoknya, sesaat setelah peserta didik merespon pertanyaan pendidik atau presentasi, dan seusai peserta didik merespon pendapat atau presentasi teman lainnya. Brockhart menyatakan bahwa umpan balik secara tertulis yang baik terdiri atas deskripsi mengenai apa saja yang sudah bisa dilakukan oleh peserta didik dengan baik dan saran kepada peserta didik untuk meningkatkan penguasaannya. Nanti kita lihat pada slide selanjutnya. Ini umpan balik secara tertulis. Secara umum, Parel telah menggunakan kaidah penulisan dengan benar. Hanya kamu sedikit kurang teliti pada penggunaan awalan kata depan pada paragraf ketiga. Coba kamu periksa dan perbaiki. Bagian D, membantu peserta didik menggunakan umpan balik. Ini bagi peserta didik yang tidak memahami tentang menindaklanjuti umpan balik yang diberikan oleh peserta didik. Pendidik dapat memberikan contoh suatu pekerjaan yang telah mendapat umpan balik dan kemudian memberi contoh langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan setiap butir umpan balik atau saran yang diperoleh dari pendidik. Ini memberikan contoh bagaimana menindaklanjuti umpan balik oleh peserta didik. E, memberikan umpan balik sesuai kemampuan peserta didik. Umpan balik yang baik bagi peserta didik yang berkemampuan tinggi dititik beratkan pada kriteria tugas dan proses mengerjakan tugas tersebut. Pendidik perlu menyebutkan bagian yang baik dari karya tersebut dan menjelaskan mengapa bagian-bagian tersebut sudah memenuhi target capaian belajar. Pendidik selanjutnya dapat memberikan saran yang sifatnya pengayaan. Namun bagi peserta didik yang menemui kesulitan dalam mencapai capaian belajar,
Umpan balik yang berkaitan dengan proses pengerjaan tugas dan hasil pekerjaan mereka juga dapat diberikan. Ini umpan balik untuk peserta didik yang belum mencapai tujuan pembelajaran dengan optimal. Tinggal pendidik memberikan umpan balik sebagai komentar pengayaannya. Contoh ini umpan balik diberikan oleh pendidik. Benar, matahari bermanfaat bagi kesehatan manusia, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan untuk kehidupan manusia, dan menerangi bumi sehingga manusia tidak kegelapan. Gambarmu sesuai dengan uraianmu. Bisakah kamu sebutkan contoh manfaat matahari untuk kesehatan manusia dan tumbuhan yang tumbuh karena matahari? Ini umpan balik oleh pendidik yang menyangkut kemampuan peserta didik tingkat tinggi. Kesimpulan akhir adalah sistematika penulisan umpan balik kami kelompokkan menjadi dua kelompok. Kelompok peserta didik berkemampuan secara umum dan kelompok peserta didik berkemampuan tinggi. Untuk yang secara umum, pertama, deskripsi mengenai gambaran yang telah mampu peserta didik lakukan dengan baik. Yang kedua, deskripsi kesenjangan terhadap kriteria atau konsep tertentu. Yang ketiga, saran strategi untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. Pada peserta didik berkemampuan tinggi, satu, deskripsikan bagian-bagian yang baik dari karya peserta didik. Kedua, deskripsikan mengapa hal tersebut sudah mencapai target peserta didik. Yang ketiga, saran berikan komentar pengayaan kepada peserta didik. Selanjutnya, kami berikan beberapa contoh deskripsi umpan balik peserta didik. Contoh 1, ini untuk peserta didik secara umum. Hasil penjumlahan dua pecahan dengan menyamakan penyebut telah Ananda lakukan dengan baik dan benar. Deskripsi hal-hal yang baik. Namun masih terdapat soal nomor 3. Ananda lupa untuk menjumlahkan pembilang dari dua pecahan tersebut. Ini deskripsi kesenjangannya. Coba Ananda ulangi lagi mengerjakan nomor 3 dengan baik. Ini syarat peningkatannya. Kemudian contoh yang kedua untuk peserta didik berkemampuan tinggi. Benar, matahari bermanfaat bagi kesehatan manusia, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan untuk kehidupan manusia, dan menerangi bumi sehingga manusia tidak kegelapan. Ini deskripsi hal-hal yang baik dan benar. Gambarmu sesuai dengan uraianmu. Deskripsi pencapaian target peserta didik. Bisakah Ananda sebutkan contoh manfaat matahari untuk kesehatan manusia dan tumbuh-tumbuhan karena matahari? Ini adalah saran pengayaannya. Wahai Bapak Ibu guru yang baik, mari kita terus meningkatkan kemampuan pemberian umpan balik secara lisan kepada peserta didik kita agar motivasi belajar mereka lebih meningkat dan terarah dari 2021. Selesai, masa depan anak-anak bangsa di tangan para pengukir pendidikan. Bila diukir dengan hati yang ikhlas, layanan belajar yang benar akan menghasilkan anak-anak yang mampu bertahan hidup di dunia yang penuh dengan saingan. Bila tidak, akan menambah penderitaan mereka di masa depan. Perang mengakhiri 2015. Thanks. Sampai jumpa pada penilaian foto